Oke, pada kali ini kita akan mencoba menggambar potongan saluran, yaitu potongan saluran drainase ya. Nah, katakanlah sketsa saluran drainasenya seperti ini. Ya, ini saluran drainase tanpa atas denahnya ya. Mengalir ke arah sesuai panah ke arah sana, ke arah kiri. Dan kita akan memotong melintang. Kita akan potong melintang dan akan kita gambar bagaimana bentuknya. Ya. Katakanlah lebar dari drainase ini 1 meter dan ketinggiannya atau kedalaman drainase itu sendiri 1 meter juga. Baik, pastikan kita dalam menggambar dalam keadaan rileks dan nyaman ya. Posisi badan, posisi tempat menggambar sendiri, suasana juga nyaman. Jadi kita akan menggambar juga dengan hasil yang terbaik. Oke, di sini kita gunakan skala menggambar 1 banding, katakanlah 1 banding 20 ya misalnya. Berarti ya sekitar 5 cm. Oke. Oke, kita sudah mendapatkan sketsanya atau as dari saluran drainase tersebut, penampang melintang ya. Selanjutnya kita isi bagaimana drainase itu terdiri dari susunan batu ya, batu kali setebal mungkin dengan lebar 20 cm 20 cm, berarti sekitar 1 cm kita buat pada gambar. Oke, baik, sudah jadi. Nah, selanjutnya bagaimana? Bisa kita isi notasi batu batu belahnya ya di dalam ruang ini sebagai penyusun saluran drainase itu sendiri. Kita buat notasi batu kalinya. Oke. Selanjutnya, biasanya di lantai kerja, di lantai drainase ini, di paling bawah setelah tanah dasar biasanya dilapisi pasir. Nah, pasir itu biasanya sekitar 5 cm. 5 cm dari dasar tanah. Kita tetap gunakan skala.
ya. Nah, notasi pasir seperti apa? Notasi pasir kita ketahui titik-titik ya, titik-titik. Oke. Jangan lupa, ini susunan batu umum ya, ditambah dengan apa, lapisan semen seperti itu ya, atau biasa disebut plesteran. Nah, plesteran sendiri sekaligus acian biasanya itu maksimal 3 cm. Jadi kalau digambar tidak terlalu terlihat ya sebenarnya. Mungkin hanya kita gunakan skala 1:20 tadi, berarti sekitar 1 mili mungkin cukup. Ya. Dan notasi plester sendiri seperti garis-garis, garis S seperti ular seperti itu. Oke. Lanjutnya ya. Selanjutnya tak lupa kita beri notasi muka air ya. Katakanlah muka airnya pada keadaan maksimum berarti drainase ini dilakukan perencanaan ada batas jagaannya 20 cm, berarti 80 cm muka airnya. Dan ini adalah notasi muka air. Segitiga dan ada seperti perahu. Oke. Nah, selanjutnya jangan lupa kita kasih ukurannya sendiri dari drainasenya ini. Ini tadi setinggi 100 cm atau 1 meter. Tinggi pasir ya sekitar 5 cm kan. Kemudian lebar jangan lupa dibuat.
untuk dinding drainase dan 100 untuk lebar saluran sendiri. Ya. Kemudian bisa kita tambahkan mengenai nama-namanya. Untuk penamaannya sendiri bisa ditaruh di tempat yang memadai ya, proporsional pasti. Tempat kosong dan proporsional. Mungkin di sebelah kiri yang masih kosong. Ini batu. Oke, selanjutnya coba kita gambar lagi mengenai potongan, tetap potongan pada saluran. Saat ini coba pada saluran sungai, potongan melintang pada saluran sungai. Baik. Oke, pertama kita buat dulu dasar dari sungai tersebut. Baik, selanjutnya kita gambar sepadan kanan kiri sungai dan badan sungai itu sendiri yang tempat mengalirnya air. Jadi garis ini akan saya buat menjadi 3 bagian. Kurang lebih ini tadi 12 cm, berarti saya buat per 4 cm. Oke, kita buat dasar sungainya. Selanjutnya kita buat bantaran sungai. Ini tinggi 1 cm. Nah, biasanya juga pada sungai tersebut ada tanggul sungai agar sungai tidak meluap. Oke, ini ada yang lebih tinggi sebagai tanggulnya. Ya. Ini kita teruskan sampai terakhir. Ya,
Ini tanggul sungai dan ini sepadan, garis sepadan sungainya sampai terus sampai akhir sepadan. Nah, hal yang sama kita lakukan di sisi yang sebelah kanan, baik bantaran tanggul dan sepadan sungai. Baik. Nah, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita beri notasi muka airnya ya. Seperti itu. Dan selanjutnya lagi kita beri keterangan masing-masing pada setiap bagiannya. Ini seperti dasar sungai. Oke, jadi ada bantaran sungai, tanggul sungai dan sepadan sungainya. Kurang lebih 5 meter. Sebenarnya sepadan sungai itu 5 sampai 7 meter secara teknis. Ini di sini sama keterangannya ya. Karena sisinya sama jadi keterangannya kurang lebih sama nanti. Bisa ditambahkan. Tapi kurang lebih potongan melintang sungai ya seperti ini ya kawan-kawan. Terima kasih banyak, dan inilah hasil gambar kita tadi. Mulai dari ini tadi yang barusan kita gambar, yaitu potongan sungai, potongan melintang sungai, dan ini potongan saluran drainase, ini denah drainase ya. Dan kemudian ini bisa, untuk kopnya bisa dilengkapi mulai dari logo instansi tempat kita bernaung ya. Dan ini catatan dan ini nama gambar apa? Mungkin di sini diambil satu lembar satu gambar sebetulnya. Mungkin potongan drainase, berarti nama gambarnya potongan drainase. Skalanya tadi berapa? 1:20 misalnya. Oke, nah ini digambar oleh yang menggambar siapa? Bisa dituliskan nama ya di sini. Kemudian di sini diperiksa, mungkin diasistensikan oleh, kalau kita sebagai mahasiswa diasistensikan kepada asisten mungkin ya. Jika pada sebuah pekerjaan mungkin kepada owner dan sebagainya. Ini disetujui oleh, mungkin kalau di seorang mahasiswa disetujui oleh dosennya sendiri. Kalau dalam sebuah pekerjaan ya disetujui oleh pemilik pekerjaan, owner. Ini nomor lembar gambar ini lembar keberapa, jumlah halaman total ada berapa. Nah, kurang lebih seperti itu kawan-kawan. Terima kasih banyak sudah menyimak. Semoga bermanfaat hasil gambar ini, sedikit tutorialnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah di sini kita akan membuat potongan saluran ya, saluran drainase. Kalau saluran drainase sendiri kan seperti yang kita tahu ya. Misalnya ini saluran drainase. Nah, bagaimana kita bisa memotong potongan melintang ataupun memanjang. Nah, dalam kasus ini kita akan coba memotong potongan melintang dari saluran drainase itu. Oke, nah kurang lebih seperti ini potongannya ya. Nanti kita lihat dari sisi sebelah kiri atau sisi sebelah kanan, seperti itu. Nah, langsung aja, katakanlah tadi ukuran drainasenya 1x1 misalnya ya. 1. Oke. Nah, seperti ini. Nah, benar kan? Ini jadi tampak, kita melihat dari tampak melintang ya.
melintang dari saluran drainase tersebut. Kemudian kita ml multiline, zero. Oke, seperti itu ya. Jadi kenapa digunakan multiline? Jadi nanti di sini akan ada notasi coran beton, dan yang bawahnya, ruang bawahnya, notasi untuk tanah ya, seperti itu, seperti ini. Kemudian bagaimana kita tutup ya, kita gunakan line lagi, garis seperti ini. Oke, baru kita hatch atau kita isi. Hatch bisa diketik aja ya di keyboard. Nah, apa yang mau kita isi? Notasi tanah. Kira-kira yang mana yang pas untuk notasi tanah? Soil ya, harusnya ada soil. Nah ini langsung keluar ya. Kita gunakan earth coba. Oke, terisi. Nah, sekarang bagaimana dengan ukurannya? Tinggal kita cari yang paling proporsional ya untuk mengisi ruang tanah ini. Oke, di sini ya menggunakan untuk skala ukuran ya. Tinggal kalian naik turunkan. Tinggal kita naik turunkan mana kira-kira yang pas. Oke, saya rasa cukup ya menggunakan skala 2 ini. Oke, selanjutnya drainase ini terbuat dari apa? Misalnya dari cor-coran sebuah beton ya, adukan semen. Maka kita akan isi bagian sini dengan beton. Oke, ini ya konkret ya. Nah, tapi karena ini seperti tidak terlihat ya, karena terlalu besar skalanya. Coba kita kecilkan berarti. Kita langsung aja ketik 0,5 misal. Masih terlalu besar ya. 0,2 misal. Ya. Bisa diperkecil lagi 0,1 mungkin. Nah, seperti inilah ya. Selanjutnya bagaimana dengan ini harusnya kan tidak tertutup ya, notasi di sini tanah, garis luarnya tidak tertutup, jadi kita hapuskan. Kalau kita hapus langsung, kita klik garisnya, kita delete, tentu tidak bisa karena yang luarnya juga akan terhapus. Kita undo, Ctrl Z. Kita gunakan ini ya, explode.
Oke, kita klik lagi, atau blok semua baru di explode, bisa juga ya. Kemudian kita hapus garis luarnya satu persatu. Oke, sudah ya. Bagaimana dengan garis ini? Nah, untuk garis ini sendiri kita juga akan pisahkan. Tentu ini tidak tertutup kan, berarti akan kita gunakan menu di toolbar ini, di ribbon ini, menggunakan menu yang memotong, yaitu trim ya. Ya. Oh, yang ini hilang ya. Kalian bisa copy aja dari sini. Ya. Sudah. Selanjutnya apa yang kurang? Notasi air ya. Notasi buka air ya. Klik line lagi. Katakanlah notasi airnya 0,5 meter, seperti itu. Kasih garis setinggi 0,5 meter dari titik nolnya, dari titik nol. Kemudian notasi muka air seperti apa? Segitiga, ada segitiga dan ada apanya, garis-garisnya ya. Berarti kita buat segitiga menggunakan line lagi, misalnya 5 ya. Ya, seperti itu ya. Kita pindahkan ke bawah, ketik move aja. Oke. Selanjutnya garis-garisnya ya, gerigi. Kita bisa gunakan line atau polyline juga bisa, atau gunakan ini ya. Coba kita gunakan polyline. Ya, kalau kalian terputus garisnya, mau menggunakan perintah tadi, tinggal klik spasi, mulai lagi dari titik menggambarnya, bisa dibuat lagi. Kalau sudah, escape aja, seperti itu ya. Mungkin kurangnya dimensi ya. Baik, bisa klik di sini linear ya. Dimensi dari mana yang mau kita buat? Dimensi dari, misalnya tinggi muka air yang pertama akan kita gambarkan. Oke, ini enggak, yang disorot ternyata enggak 50 ya, 49,9, berarti kita kurang tepat dari
mengkliknya ya, mengklik cari dimensinya. Kita spasi lagi untuk mengembalikan perintah tadi. Pastikan dia tepat di titiknya dan tepat di titik bawah. Oke, pas ya 50. Seperti itu. Dan tinggi drainasenya sendiri. Kita spasi. Klik sampai ketinggian drainase. Oke. Kenapa di sini 90? Karena sudah terpotong dengan multiline tadi ya. Ini dari titik nolnya di sini. Kalau dari as harusnya ada 100. Coba kita kembali lagi dari asnya. Ya, 100 kan bisa dilihat seperti itu. Tapi kita buat ukurannya dari titik dasar drainasenya ya. Sampai ke atas. Oke, 90 cm. Bagaimana dengan sisi bawah lebarnya? Kita spasi lagi. Kurang tepat. Ini ya. Ya. Tebal dari coran drainase itu juga kita buat. Kita buat sejajar. Yang di sisi samping juga kita buat. Sisi samping sini juga kita buat. Ya, nah seperti inilah drainase, potongan drainase serta ukurannya. Jika dirasa garis-garis ini mengganggu, bisa kita ubah style dimensinya ya. Bisa di sini klik pada ribbon yang di sini, atau kita ketik di keyboard kita dim style atau dimensi style ya. Akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita modify. Oke. Kita checklist extension ini. Oke, hilang ya. Keduanya kita klik. Jadi seperti ini. Ya. Mengenai panah dan simbol juga bisa kita edit di sini, dan dari teksnya juga ya bisa diedit, dari ukuran fontnya dan lain-lain. Tapi selebihnya kita rasa cukup ya, kita okekan saja. Close. Nah, seperti inilah keluarnya. Oke. Selanjutnya bisa diberi nama nih. Bisa diberi nama dari gambar ini ya. Klik teks tadi.
kira-kira seperti sebesar ini. Oke, kita ketik potongan melintang saluran drainase ya. Kita enter kan. Maaf. Bisa kita pindahkan ya, pindahkan ke tengah, kemudian ya bisa kita perindah, permanis lagi menggunakan garis dan sebagainya ya. Kita ketik L line seperti itu ya. Bisa di sini gunakan circle dan sebagainya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini ya, potongan melintang dari sebuah saluran drainase. Semoga bisa dipahami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.